Halo semua, selamat datang di channel kami Jurnal Kriminal bersama saya Atikah Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kate Yuri Oizi lahir pada tanggal 20 September pada tahun 1984, yaitu di negara Brazil. Kate adalah keturunan ketiga dari keluarga Jepang yang telah menetap di negara Brazil. Namun ketika Kate berusia 6 tahun, dia dan keluarganya pindah ke negara Jepang. Di Jepang, Kate menyelesaikan sekolah menengah pertama di kota Osaka. Pada tahun 2000, keluarga Kate kembali lagi ke negara Brazil. Dan di Brasil, Kate meneruskan sekolah menengah atas, dan setelah dia lulus, Kate merasa mendapat masalah dengan kedua orang tuanya juga lingkungan yang ada di Brasil. Kate merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri di lingkungan itu, maka Kate memutuskan untuk kembali hidup di negara Jepang dan tinggal di kota Osaka sendirian. Di sana Kate sangat jarang berhubungan dengan keluarga yang ada di Brasil, dan bukan hanya itu, orang tuanya juga tidak membantu biaya kehidupan yang dia jalani di Jepang. Ketika Kate berusia 20 tahun, dia bekerja di sebuah restoran kecil dan di sana dia mengenal seorang wanita yang akhirnya dia berbagi kamar apartemen. Pada tahun 2014, 10 tahun Kate telah tinggal di negara Jepang tanpa keluarga dan orang tuanya. Dan tahun itu Kate menemukan teman kecilnya di media sosial yang bernama Hika Okada. Hika Okada adalah teman Kate sewaktu masih duduk di bangku sekolah dasar di kota Osaka. Kate menanyakan bagaimana keadaannya saat itu, dan Hika Okada yang berusia 29 tahun mengatakan jika dia telah bekerja sebagai perawat dan tinggal sendirian di sebuah apartemen. Pada tanggal 2 Februari pada tahun 2014, Kate dan Hika melakukan pertemuan dan Hika mengajak kedua teman lainnya dari kelas yang sama. Setelah pertemuan hari itu, Kate sangat dekat dengan Hika, dan pada tanggal 5 Mei di tahun yang sama, Kate harus pindah ke Cina dengan teman sekamarnya. Di Cina, Kate menonton berita di TV jika Hika Okada telah ditemukan dalam keadaan tewas. Kate sangat khawatir atas penemuannya itu, karena sebelum dia meninggalkan Jepang, Hika Okada telah meminjamkan paspor untuknya. Maka Kate langsung mendatangi konsulat Jepang yang ada di Shanghai dan menjelaskan tentang paspor yang dia gunakan adalah milik Hika Okada. Dan bagaimana semua itu bisa terjadi? Pada saat Kate pindah ke negara Jepang pada tahun 2004 silam, Kate datang ke Jepang dengan menggunakan visa kunjungan. Kate tidak punya residen sebagai penduduk Jepang walaupun dia keturunan dari orang Jepang. Pada tahun 2007, Kate telah berusaha untuk mengajukan residen Jepang untuk dia tinggal di sana. Namun permohonannya itu ditolak oleh pemerintah Jepang. Kate tidak punya pilihan lain karena dia ingin tinggal di Jepang, maka dia putuskan untuk tinggal secara ilegal setelah visa kunjungnya habis. Dan karena hal itu, Kate tidak bisa mendapat pekerjaan tetap dan tanpa income yang pasti, Kate mendapat masalah besar tentang keuangan. Hingga dia menemukan wanita yang bekerja di restoran yang sama, dan wanita itu diketahui adalah pacar Kate, yang juga membantu Kate untuk berbagi tempat tinggal. Wanita itu adalah warga asli dari negara China, dan di sini dia tidak disebutkan namanya. Pada akhir tahun 2013, wanita itu mendapat pekerjaan baru di kota Shanghai, dan dia harus mulai bekerja di kota Shanghai pada bulan April tahun 2014. Kate sangat khawatir karena dia tidak punya uang yang cukup untuk membayar apartemen sendirian. Kate juga tahu jika dia tidak mungkin ikut ke China karena dia selama di Jepang tinggal secara ilegal. Maka Kate mulai menyusun rencana untuk terus bersama dengan teman sekamarnya itu. Kate lalu menghubungi seseorang yang bisa membuatkan paspor palsu untuk dia keluar dari negara Jepang. Namun masalahnya, Kate tidak punya uang yang cukup untuk membayar orang itu. Maka Kate menjalankan rencana kedua, yaitu mencari orang yang memiliki kemiripan dengannya dan dia akan menggunakan identitas orang tersebut.
Kate kini mencari orang yang tidak dekat dengan keluarganya, juga berstatus single, maka Kate berusaha mencari teman di masa kecilnya. Di Facebook, Kate menemukan Hika Okada yang menurut Kate itu adalah profil orang yang sangat tepat untuk dia jadikan target. Hika Okada tinggal sendirian di sebuah apartemen dan dia masih berstatus single dan juga jauh dari keluarganya. Maka untuk mendekati Hika, Kate datang ke rumah Hika untuk membujuknya agar meminjamkan dokumen yang dia miliki. Namun tidak disangka ternyata Hika Okada mengundang dua teman lainnya untuk datang ke rumahnya malam itu. Pertemuannya itu membuat Kate sangat tidak senang karena dia telah memiliki rencana setelah makan malam dia akan mengakhiri Hika Okada. Namun malam itu dia tidak punya kesempatan. Maka Kate mengurungkan niatnya dan memilih waktu yang lebih baik. Pada malam tanggal 1 Maret, Kate mendatangi sebuah toko bahan bangunan dan di sana Kate membeli sebilah pisau yang cukup besar. Setelah membeli pisau tersebut, Kate langsung meluncur ke rumah Hika Okada yang berjarak 500 km. Kate menghabiskan waktu selama 6,5 jam untuk menuju ke rumah Hika Okada. Kate tiba di tempat Hika pada dini hari dan Kate mengatakan jika dia dalam keadaan bahaya dan butuh tumpangan semalam untuk tinggal di rumahnya. Hika sangat tidak suka atas kehadiran Kate secara tiba-tiba, bahkan Hika sempat tidak memberikan izin kepada Kate untuk masuk ke gedung apartemennya. Hika juga mengirim pesan kepada salah seorang temannya atas ketidaknyamanan dengan kehadiran Kate malam itu. Setelah Kate berhasil masuk ke dalam apartemen Hika, dia berusaha membujuk Hika untuk meminjamkan pasportnya. Namun Hika menolak dan terjadilah argumen yang sangat besar hingga Kate akhirnya mengeluarkan pisau yang dia bawa. Di sana Kate melakukan penyerangan terhadap Hika dengan memberikan tusukan di bagian perut hingga Hika akhirnya jatuh ke lantai. Kate meneruskan serangan itu hingga 50 tusukan lagi di bagian dada, leher dan juga perut, dan setelah itu Kate memisahkan tubuh korban. Keesokan harinya Kate keluar untuk membeli bahan yang dia butuhkan untuk menyembunyikan jasad temannya. Di sana Kate membungkus tubuh Hika dengan plastik bubble dan dia juga menaruh anti-impact. Lalu tubuh itu Kate masukkan ke dalam kotak kardus yang memiliki panjang 2 meter dan tinggi 1 meter. Di luar box, Kate menuliskan deskripsi tentang benda yang ada di dalam box, yaitu boneka yang terbuat dari seramik. Kate juga menuliskan agar menjaga produk itu agar tidak sampai pecah. Setelah semua siap, Kate menghubungi company kargo untuk mengambil box kardus itu. Dan Kate membayar biaya transport dengan kartu milik Hika. Box itu akan dikirim dari rumah Hika menuju ke apartemen Kate yang berada di Osaka. Kate mengirimkan jasad Hika melalui kantor pos dan setelah datang ke apartemen Kate, dia menyimpan kardus itu selama lebih dari sebulan. Kate kini mengambil alih handphone milik Hika dan menghubungi orang-orang terdekat termasuk bos Hika Okada. Kate menyamar menjadi Hika dan dia menghubungi bosnya jika dia dalam keadaan sakit dan tidak bisa bekerja. Pada bulan April, Kate menggunakan 6 kartu kredit milik Hika untuk menyewa sebuah deposit. Dari sana, satu kali lagi, Kate mengirimkan box yang berisikan jasad Hika melalui jasa pengiriman barang dari apartemennya menuju ke tempat deposit. Pada tanggal 5 Mei pada tahun 2014, keluarga Hika menghubungi polisi karena Hika tidak lagi dapat dihubungi. Polisi segera melakukan investigasi di hari yang sama ke apartemen milik Hika. Di sana polisi menemukan cairan merah yang sudah mengering di seluruh sudut area apartemen. Bahkan di lantai ruang tamu juga ditemukan tulang dan kulit yang masih berserakan. Polisi segera memeriksa kartu kredit milik Hika dan polisi menemukan jika kartu itu dipakai beberapa waktu yang lalu untuk menyewa sebuah deposit. Polisi mendatangi deposit tersebut dan di sana polisi menemukan satu box yang diduga adalah kotak boneka seramik seperti yang tertulis di box deskripsi. Polisi segera membuka kotak kardus itu dan ternyata polisi menemukan jasad Hika Okada sudah membusuk
dan juga dalam kondisi tidak utuh. Dari box kardus dan plastik yang ada di sana, polisi mendapatkan banyak sidik jari milik Kate Yuri. Polisi kini mengejar keberadaan Kate yang diduga adalah tersangka pelaku pembunuhan terhadap Hika Okada. Kate ditangkap di negara China, namun masalahnya Kate adalah warga negara Brazil dan pemerintah China tidak dapat mengirim Kate untuk diproses hukum di negara Jepang karena China dan Jepang tidak memiliki ekstradisi. Pemerintah China hanya akan bisa mengirim Kate untuk diadili di negara Brazil karena tempat kelahirannya, dan itu menjadi polemik besar bagi pemerintah dan juga keluarga Hika di Jepang. Selama 2 tahun dan 8 bulan telah melibatkan banyak diplomasi untuk mengurusi kasus Kate Yuri. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Januari pada tahun 2017, Kate Yuri dikirim dari China ke negara Jepang untuk dilakukan proses hukum. Kate menyangkal jika dituduh sebagai pelaku pembunuhan, namun polisi Jepang telah mengumpulkan semua bukti. Salah satunya, jika jasad Hika Okada saat ditemukan, dia telah meninggal kurang lebih 60 hari. Juga bukti kartu kredit yang telah Kate Yuri gunakan. Pada tanggal 12 Desember pada tahun 2019, terjadi persidangan pertama atas kasus tersebut. Di sana Kate didakwa sebagai pelaku utama pembunuhan, pencurian identitas, dan juga pencurian uang sebesar 1 juta yen. Di pengadilan itu, Kate dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun pengacara Kate tidak setuju dengan keputusan hakim dan dia mengajukan banding dengan membawa pernyataan baru jika Kate menderita gangguan kepribadian ganda. Setelah dilakukan penelitian tentang kliennya tersebut, pihak otoritas menerima hasil jika Kate dinyatakan dalam keadaan normal dan apa yang dia lakukan itu telah dia rencanakan secara matang. Bahkan Kate di beberapa interview dia dapat menjelaskan secara detail apa yang dia lakukan, dan itu memperjelas jika Kate tidak mengidap gangguan kepribadian ganda. Karena jika orang memiliki kepribadian ganda, dia tidak akan mengingat jelas apa yang terjadi di masa lalu. Di persidangan kedua, Kate tetap dinyatakan bersalah dan hukuman seumur hidup tetap dijatuhkan oleh hakim. Di ruang persidangan, Kate menyatakan, "Saya pikir jika saya mengakhiri hidup seseorang itu, maka dia akan bisa memperbaiki kehidupan saya." Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.